Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan bahwa ending akhir daripada puasa yang kita laksanakan ini adalah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Target menjadi orang yang bertakwa dan memiliki derajat ketakwaan ini bukanlah perkara yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, perjuangannya begitu berat, cobaannya begitu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan bahwa ending akhir daripada puasa yang kita laksanakan ini adalah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Target menjadi orang yang bertakwa dan memiliki derajat ketakwaan ini bukanlah perkara yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, perjuangannya begitu berat, cobaannya begitu hebat. Setidaknya hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan satu saran. Salah satu yang diperhatikan dalam puasa kita adalah cara kita berpuasa. Dengan memperhatikan cara kita berpuasa, maka insya Allah kita pada akhirnya akan memperoleh derajat ketakwaan. Imam Al-Ghazali membagi ada 3 bentuk, ada 3 macam, ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama kata beliau, ada di antara kita yang berpuasa tapi puasanya adalah shaimul awam. Puasanya adalah puasanya orang-orang awam. Bagaimana puasanya orang awam, kaum muslimin yang berbahagia? Puasanya adalah seperti puasa pada umumnya orang yang berpuasa. Ketika sahur, orang lain sahur, dia juga sahur. Siangnya juga dia berpuasa. Menjelang berbuka, orang lain berbuka, dia juga ikut berbuka. Hadirin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan shaimul awam, cirinya adalah kiful batnu wal faraj an qada'i syahwat. Mereka yang berpuasa masih pada tataran hanya menahan lapar dan haus. Mereka yang berpuasa, kata Imam Al-Ghazali, yang berpuasa hanya menahan syahwat mereka untuk mereka tunaikan hajat syahwat mereka kepada pasangan mereka.
Maka mereka ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, namun tidaklah mereka mendapatkan apa-apa dari puasa mereka, kata Rasulullah, kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali bahwa ada yang berpuasa satu tingkat lagi dari shaimul khawas, shaimul awam, yaitu adalah shaimul khawas. Dia lebih khusus lagi, hadirin hibakumullah. Bagaimana cirinya orang yang berpuasa shaimul khawas? Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang berpuasa pada tingkatan shaimul khawas, dia memiliki ciri kifus sam'a wal basar wal lisan wal yad wal rijlu wa sairu jawahiru anil atham. Mereka yang berpuasa, pendengaran yang mereka miliki, mereka yang berpuasa, penglihatan yang mereka miliki, mereka yang berpuasa, lisan yang mereka miliki, mereka yang berpuasa, tangan dan kaki mereka miliki, bahkan seluruh anggota badan mereka ikut berpuasa dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang berbicara yang tidak baik atau berbicara keburukan orang lain, biasanya orang seperti ini dia berusaha menghindari pembicaraan itu. Ketika ada orang yang mempertontonkan kemaksiatan kepada dirinya atau di hadapannya ada kemaksiatan, dia coba menghindari kemaksiatan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Lisannya dia jaga, hati-hati dia jaga lisan. Dia tidak berkata kecuali dia berkata dengan kata yang baik. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kul khairan aw liyasmut. Dia berkata yang baik, kalau tidak dia diam. Begitu juga seluruh anggota tubuh yang lain juga dia berusaha jaga agar seluruh anggota tubuh ini pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, mereka ini dikategorikan shaimul khawas. Ada lagi yang satu tingkat di atas itu, kata Imam Al-Ghazali, shaimul khawasu bil khawas. Ada yang berpuasa yang khusus, lebih khusus lagi. Bagaimanakah ciri mereka? Imam Al-Ghazali mengatakan ciri orang yang shaimul khawasu bil khawas adalah mereka fasaumul qalbi anil hammumi dunyah wal afkari dunyawiyah. Mereka yang berpuasa hatinya, mempuasakan diri hati yang mereka miliki. Seorang imam namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa panglima tubuh manusia adalah qalb, hati yang dimilikinya. Ketika dia tersenyum, itu adalah ekspresi hatinya. Ketika dia menangis, itu adalah ekspresi hatinya. Ketika kata hati mengatakan A, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain pun ikut mengatakan A. Maka orang yang shaimul khawasu bil khawas, dia puasakan hatinya. Dari hal apa dia puasakan hatinya? Dari memikirkan urusan-urusan dunia. Kemudian dia memikirkan keinginan-keinginan terhadap dunia. Dia berusaha untuk mengurangi. Kalau ada yang suka sekali dengan makanan yang lezat, berusaha dia kurangi makanan yang lezat. Kalau ada orang memberikan sesuatu yang berlebihan, berusaha dia infakkan yang lebihnya ini kepada orang yang membutuhkan. Maka puasanya dia ini adalah puasa hati. Dia jaga hatinya dengan baik. Karena dia meyakini bahwa hati inilah sebagai ruhnya manusia.
Maka Nabi SAW, ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh amalan tubuh manusia yang lainnya. Tetapi apabila segumpal daging dalam tubuh ini rusak, maka rusaklah seluruh amal manusia yang lainnya. Dia itu adalah hati. Orang so'imul khawasu bil khawas. Dia berusaha melakukan puasa terhadap hati yang dia miliki. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, maka pertanyaannya, pada jalan yang manakah kita untuk mencapai derajat kita wa'ala itu? Apakah pada ciri orang yang berpuasa yang pertama, so'imul awam, ataukah so'imul khawas, ataukah pada ciri yang ketiga, so'imul khawasu bil khawas? Maka jawabannya adalah hanya kita saja yang mengetahui. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wal afdal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.